Kak Bima, makasih. Sudah temani aku hari ini. Laras, kalau kau terus bersikap begitu, aku marah. Lihat, ini apa? Surat penerimaanku. Aku sendirian, tidak berani membukanya. Jangan takut, nilai kau bagus sekali, pasti bisa. Berhasil. Aku diterima. Aku harus beritahu ibu tentang kabar ini. Ayo, Ayo! Bu! Bu! Aku diterima. Universitas Keguruan Kota Provinsi. Bagus. Anakku sukses. Didi Wijaya, Laras ini anak pertama di kampung kita, yang jadi mahasiswa. Bima, selama ini, berkat bantuanmu. Ayah Laras, cuma tahu judi. Kalau bukan kau, Bu, setelah aku lulus nanti, aku akan bawa kalian semua ke kota. Kita hidup bahagia bersama. Kita? Siapa saja kita itu? Bu, Baca buku apa lagi? Mau pakai uang gue lagi ya? Ayah, Baca buku apa lagi? Mau pakai uang gue lagi ya? Kuliah? Dengan susah payah, gue besarkan kau, supaya kau nikah. Tukar uang hantaran. Kau malah mau kabur. Ayah, Universitas Keguruan gratis uang kuliah. Bahkan ada tunjangan. Gratis uang kuliah. Makan gratis juga? Atau tiket kereta gratis? ayahnya, anak bilang, bisa kerja sambil kuliah. Diam. Si manis ini, jadi begini. Semua karena kau manjakan. Jangan. Hari ini ku sampaikan, kau mau kuliah, kecuali aku sudah mati. Bima Santoso, kau ini lancang sekali. Ini urusan keluarga kami. Kapan orang luar boleh ikut campur? Paman Wijaya, Laras bukan barang dagangan. Dia punya hak untuk menentukan hidupnya sendiri. Hak. Aku yang menghidupinya. Maka dia harus nurut padaku. Hari ini, ku hancurkan ini. Kalau kau coba lari lagi, ku patahkan kakimu. Jangan. Jangan. Laras, lari. Cepat pergi. Cepat lari. Laras, kamu harus sembunyikan surat penerimaan itu baik-baik. Jangan sampai ketahuan ayahmu. Kak Bima, terima kasih. Sekali ini kau yang menolongku lagi. Kita tumbuh besar bersama. Kalau bukan aku yang bantu, siapa lagi? Kalau butuh uang, aku ada tabungan dari kerja sambilan. Bisa ku tanggung dulu. Terima kasih, Kak Bima. Tidak usah. Aku dan ibuku sudah menyembunyikan uangnya. Pasti tidak akan ditemukan orang jahat itu. Baiklah, Minggir. Bilang, uangnya kau sembunyikan di mana? Cepat bayar utang. Kak Bima, katakan, kota provinsi itu sebesar apa sih? katanya. Gedungnya begitu tinggi, lihat ke atas saja. Topi bisa jatuh. Jalannya pun lebar, bisa muat 10 traktor sekaligus. Kak Bima, kalau... Maksudku kalau saja setelah aku ke kota provinsi nanti, aku berubah, tidak seperti sekarang. Apapun perubahanmu, Laras yang ku kenal. Di kampung, di kota pun sama. Kak Bima, aku mau kantong wewangian.
Baik. Sudah kuduga, kamu paling suka ini. Aku belikan untukmu. Laras, cepat. Cepat, keluargamu ada masalah. Ayahnya, katakan sesuatu. Lunasi cepat. Baik untukmu dan kami. Kami sudah tak punya uang. Hajar. Jangan pukul. Kalian ngapain? Kalian ngapain? Wah. Putrinya pulang. Kalian siapa? Beres-beres di rumahku? Dick. Ayahmu. Utang 66 juta rupiah. Lihat. Uang ini. Bagaimana mau dibayar? 66 juta? Ayah. Kapan ayah? Bulan lalu. Bulan lalu gatal tangan. Main 2 ronde. Kamu? Cukup omong kosong. Hari ini aku minta uang. Cepat bayar. Bisakah? Diberi waktu beberapa hari lagi? Tunggu gandum panen? Omong kosong. Tunggu gandum panen? Sudah setengah tahun. Jangan mimpi. Hajar. Aku tak percaya. Dia tak punya uang simpanan. Pukuli sampai dia bicara. Jangan pukul. Jangan pukul. Jangan pukul. Aku bicara. Dia punya uang. 2 perempuan ini menyimpan sejumlah uang. Kamu gila? Itu uang kuliah Laras. Wah. Ternyata uangnya ada padamu. Kumohon pada kalian. Uang itu menentukan hidup Laras. Gandum panen. Kami bayar 3 kali lipat. Pergi sana. Bu, Ambil uangnya. Saudara-saudara, sudah berapa lama kita tak sentuh perempuan? Setelah dilihat baik-baik, kau cantik sudah biasa. Tapi ibumu masih memesona juga. Perempuan, cepat bayar. Laras lari. Tanpa uang itu, hidupmu hancur. Hajar sampai mereka bayar. hentikan. Kau mau uang? Aku bayar? Ngomong dari tadi. Ayo pergi. Bu, kau baik-baik saja? Baik. Perempuan. Surabaya cepat. Kau pura-pura tuli. Apa yang kau lakukan? Dia anak kandungmu. Pergi kau. Kubunuh si tak berguna ini. Lepaskan. Kusuruh lepaskan. Tak dengar? Bima Santoso. Dia bukan manusia. Dia serahkan uang untuk kuliah Laras. Apa? Kau? Hajar saja. Hajar saja. Aku ini ayah Laras Wijaya. Paman Wijayamu. Berani kau pukul aku? Pergi. Kalian tunggu saja. Tenang saja. Masalah uang. Aku yang atasi. Ini lebih dari 2.200.000 rupiah. Mungkin cukup untuk uang kuliah 1 semester Laras. Kalau kurang, aku cari kerjaan sampingan. Pasti bisa cukup. Bima Santoso. Keluarga kami bersalah padamu. Kak Bima, Laras. Bukannya sudah kubilang? Kalau butuh uang, cari aku. Kalian berdua hari ini langsung nikah saja. Bu, apa yang ibu katakan? Laras, ibu bisa lihat kalian berdua saling suka. Kalau begitu, hari ini kita adakan dulu upacara sederhana. Setelah Laras lulus kuliah,
Baru kalian mendaftarkan pernikahan resmi. Hormat pada langit dan bumi. Hormat pada orang tua. Suami istri saling memberi hormat. Antar ke kamar. Laras, kamu harus rajin belajar. Tenang, Bu. Setelah aku mapan di kota, aku akan jemput kalian semua. Kak Bima, tunggu aku. Tenang saja. Selama kamu tak di sini, aku akan jaga ibu kita baik-baik. Tenang saja. Hubungan kalian begitu baik, pasti Laras akan pulang setelah lulus. Hampir terlambat. Maaf, teman kuliah. Kamu baik-baik saja? Baik, aku Arga Pratama. Teman kuliah. Namamu siapa? Bu, minum obatnya. Hati-hati panas. Bima, selalu merepotkanmu. Sungguh maaf. Bu, ngomong apa sih? Kita kan keluarga. Bu, pernahkah ibu berpikir untuk cerai dengannya? Jika ibu mau, aku akan urus semuanya, semua prosesnya. Sudah lama aku menyukaimu. Laras. Maukah jadi pacarku? Terima dia! Terima dia! Terima dia, terima dia, Terima dia! Terima dia! terima dia, terima dia. Terimalah aku. Aku bersumpah. Aku akan selalu mencintaimu. Dia malu, lihat. Mau apa? Kalian sudah bercerai. Jangan harap bisa ambil 1 sen pun dari sini. Meski sudah bercerai, ini tetap rumah anak saya. Saya minta uang ke anak saya. Hal yang wajar. Minggir, kamu. Nggak apa-apa, Bu. Bangku ini bisa diperbaiki. Bima, minum dulu. Baik, Bu. Bima, ibu yang membebanimu. Kamu sudah kerja 3 tempat. Saat orang itu datang cari masalah, ibu tak bisa membantumu. Bu, jangan bicara begitu. Saya dan Laras sudah resmi menikah. Anda juga ibu saya. Lagi pula, nanti saat Laras pulang, lihat Anda kurus. Bagaimana saya jelaskan padanya? Baiklah, tenang saja. Nanti saat Laras lulus kuliah, kita bertiga sekeluarga pindah ke kota. Saya yakin pasti bisa menjalani hidup bahagia. Laras. Aku mencintaimu.
Bu, Bima, ini uang hasil kerja saya. Saat ada waktu, tolong kirimkan ke Laras. kamu cepat pulang bersiap-siap. Laras pulang hari ini. Benar. Surat saya sebelumnya sengaja beritahu dia tentang semua yang kamu lakukan selama ini. Pasti dia langsung ingin ketemu kamu. Kalau begitu, saya harus cepat pulang. Ganti baju. Cepat pergi. Baik. Jauh juga jalannya. Belum sampai? Sebentar lagi, di depan sana. Aduh. Sepanjang hidupku belum pernah jalan sejauh ini. Jauh sekali. Sudahlah. Aku tahu kau paling sayang aku. Tentu saja. Selain aku, di dunia ini, ada orang lain yang mau lakukan ini. Untukmu. Gimana, Bu? Bagus kan? Ganteng ya? Bagus sekali. Sangat ganteng. Bu. Aku pulang. Laras, kamu pulang. Laras, kamu pulang? Bima. Kenapa kamu di sini? Laras. Dia siapa? Dia siapa sih? Dia siapa? Kak. Kamu datang, kok nggak bilang-bilang? Ini sepupuku, Bima Santoso. Halo kakak. Bu. Ini teman kuliahku, Arga Pratama. Ibu. Coba cicip. Ini aku bawa khusus. Dari kota provinsi. Bu. Coba cicip dong. Ini kue tradisional ternama dari kota provinsi. Lebih dari Rp440.000 per kotak. Laras, bukannya kamu bilang habis lulus langsung menikah? Laras, pacarmu itu Pacar? Kamu punya pacar? Sudah kubilang padamu, pacarku itu waktu kuliah dulu. Oh, begitu. Ibu. Soal ini, Laras sudah lama cerita padaku. Dia dan pacarnya itu, katanya, itu urusan pernikahan zaman dulu yang diatur orang tua. Dia nggak ada perasaan sama orang itu. Ibu. Sekarang kan sudah zaman modern. Kuharap, ibu bisa kasih Laras hak memilih cinta bebas. Biarkan dia pilih sendiri pasangan hidupnya. Laras kemari. 4 tahun kuliah? Apa kabar? Tentu saja baik. Laras pintar. Cantik lagi. Banyak yang naksir dia. Jujur saja, sudah 2 tahun lebih aku ngejar dia. Susah sekali baru bisa dapetin. Cewek secantik Laras, menurutku, harusnya hidup di kota. Keluargaku, nyariin kerja di instansi pemerintah buat aku. Aku mau coba. Nanti kerja udah stabil, kami akan... Bima, jangan salah paham. Aku akan bicara baik-baik sama Laras. Bu, sudah tak ada yang perlu dibicarakan. Seberapa miskin keluarga sepupu? Kamu tidak tahu? Sepupu butuh uang, kalau butuh, bisa bilang sama aku. Meski keluargaku tak kaya, dari belasan hingga 20 jutaan rupiah, masih bisa kami pinjamkan. Arga. Kamu terlalu baik hati. Pertama kali ketemu, kok langsung mau pinjamin uang sebanyak itu? Dia sepupumu, nanti kan kita semua satu keluarga. Bima. Bima, kenapa kamu? Bukannya kamu paling benci bapak minum? Bapak, pacarnya Laras datang. Apa? Dia cari lelaki lain? Dia tak cinta kamu, tapi terima uangmu 4 tahun. Dia tahu tidak uang berobat ibunya? Uang berobat ibunya, semua kamu yang bayar? Bapak, jangan bicara lagi. Aku lihat, apapun jadinya kamu tetap Laras yang aku kenal. Kamu yang biayai dia 4 tahun. Dia menginjak-injakmu untuk sekolah. Sekarang jadi orang terpandang. Langsung membuangmu. Aku tak bisa terima ini. Kau mau menikahi Arga. Lalu Bima bagaimana? Aku akan jelaskan padanya. Jelaskan apa?
Jelaskan kau sudah resmi menikah dengannya? Sudah jadi istrinya? Atau jelaskan kau pakai uang? Keringatnya 4 tahun? Uangnya akan kubayar. Tapi bunda, aku tak mungkin menikah dengannya. Keluarga Arga di kota provinsi. Katanya bisa aturkan aku. Kerja di kota. Aku kuliah 4 tahun, bukan untuk kembali jadi petani. Kalau begitu dulu, kenapa terima uangnya? Kau tahu, untuk penuhi kebutuhanmu, dia kerja 3 shift sehari. Dulu aku memang butuh. Sekarang aku butuh yang lebih baik. Nah, lupa budi akan dapat balasan. Nah, lupa budi akan dapat balasan. Tak punya uanglah balasan terbesar. Kalau kau pergi sekarang, bagaimana aku harus beri penjelasan pada keluarga Bima? Buat orang-orang kampung, lihat aku bagaimana? Bunda, sekarang apapun yang bunda katakan, sudah tak berguna. Apa yang kuinginkan? Aku sendiri sangat paham keluarga Arga di kota provinsi. Lihat kue yang dibawa Arga hari ini. Kuenya lebih dari 440.000 rupiah per kotak. Kalau ikut Bima, seumur hidupku tak akan pernah bisa lihat barang semewah ini. Orang tak boleh lupa budi. Ibu. Ibu seumur hidup jaga hati nurani, tapi ibu sekarang sudah hidup enak belum? Besok, aku akan pergi dengan Arga, temui orang tuanya. Ibu tak perlu urus aku lagi. Berdiri. Kalau hari ini kau keluar dari pintu ini, aku... Laras. Hari ini Bibi tidak mengantarimu? Dia agak kurang enak badan hari ini. Baiklah, mari kita pergi. Sialan. Laras, apa pekerjaan orang tuamu? Ibu saya bertani di rumah. Ayah, Laras di sekolah. Nilainya sangat bagus. Laras, tolong ambilkan saya segelas air. Baik, Di sana. Lihat tulang pipi dan sudut mulutnya. Itu ciri khas wajah orang yang mata duitan. Kalau kau menikahinya, rumah tanggamu akan kacau. Itu tahayul kuno, ayah. Meski bukan karena itu, latar belakang keluarganya yang biru. Bisa bantu kamu apa? Ayah, aku dan Laras saling cinta. Kau yakin dia cinta padamu? Bukan cinta pada uangmu. Itu cinta sejati? Bagaimana bisa ayah bilang begitu pada Laras? Ayo pergi. Arga. Paman dan Bibi tidak setuju kita menikah? Laras, tenang saja. Tak peduli orang lain memandangmu seperti apa. Aku akan selalu mencintaimu. Tapi, kalau mereka tidak setuju, kita tak akan bisa menikah. Arga, kalau kau tak bisa memberiku status resmi, aku akan... Tidak akan. Istriku, hanya kamu. Aku pasti menikahimu. Tapi, kau tak punya kartu keluarga. Bagaimana bisa menikahiku? Benar. Kartu keluarga. Asal kita punya kartu keluarga, beres. Aku tak punya. Kamu punya? Ketemu. Bagus. Cepat kita pergi. Ayo. Tengah malam begini, kalian berdua ngapain? Jam segini, kalian di sini ngapain? Itu, Laras ada barang ketinggalan. Aku bantu dia cari. Keluarkan.
Tak tahu aturan. Ini ide siapa? Ayah. Siapa yang melarangku? Menikahi Laras? Kalau tidak, mana mungkin aku berbuat begini? Konyol. Kalian berani begini. Sungguh memalukan. Paman Wijaya, kumohon izinkan kami, aku dan Arga, benar-benar saling cinta. Pernikahan ini, aku takkan setuju. Kamu, anak durhaka. Apa yang kau lakukan? Kalau ayah tak setuju, aku bunuh diri di sini hari ini. Anak durhaka. Baiklah, ayah setuju. Tapi, ada syaratnya. Paman Wijaya, silakan katakan, aku pasti penuhi. Keluarga kami bukan tempat penampungan. Kamu pindah ke kota. Sudahlah. Ibumu tak boleh ikut. Laras, kamu harus belajar sungguh-sungguh ya. Tenang saja, Bu. Begitu aku sudah mantap di kota, aku akan bawa kalian semua ke sana. Bagaimana? Tidak setuju? Bagaimana? Tidak setuju? Tidak bisa. Ibu Laras masih sakit-sakitan. Kalau Laras tidak ada di sampingnya, siapa yang akan merawatnya? Dia bisa sering pulang menjenguk. Kamu pikir keluarga kami ini tempat penampungan? Kalau syarat ini tidak disetujui, upacara pernikahan tidak usah dibicarakan lagi. Aku setuju. Benarkah Laras? Kamu benar-benar setuju? Paman benar. Aku akan sering pulang, menjenguk ibu saja sudah cukup. Arga, bersama kamu, apapun mau kulakukan. Paman Santoso, ini maksudnya apa? Laras, kamu kan orang berpendidikan. Kamu harus tahu, hidup harus punya hati nurani. Paman Santoso, waktu itu aku masih kecil. Perkataan, masa bisa dianggap serius? Kecil? Waktu kamu suruh dia menunggu, tidak kecil kan? Aku dan Arga sudah bertunangan. Dia kerja di kota provinsi. Bahkan, rumah pun sudah dibeli. Kak Bima orangnya baik, tapi seumur hidupnya, ya segitu saja. Kerja di proyek, kembali ke kampung bertani. Masa depannya sudah bisa ditebak. Kamu merasa dia tidak sepadan denganmu? Bukan tidak sepadan, tapi tidak cocok. Dia cuma lulusan sekolah menengah pertama. Mana mungkin ada bahasa yang sama denganku? Citra si bisu di kampung, bukannya tak ada yang mau menikahinya? Kurasa, dia cocok dengan Kak Bima. Laras, kau berubah. Semua orang bisa berubah. Paman Santoso, sampaikan doaku untuk Bima. Pa, makanan sudah siap. Ayo makan. Ada apa, Pa? Aku bertemu Laras. Dia bilang kau orang baik, tapi hidupmu sudah bisa ditebak sampai tua. Dia juga bilang kau dan Citra si bisu paling cocok. Bagaimana dia bisa berkata begitu? Dia tak salah. Hidupku memang sudah sampai di sini. Besok ayah akan bantu kau melamar Citra si bisu secara resmi. Laras Wijaya sebaik apapun, kita tak butuh. Cari saja yang bisa diandalkan, baik hatinya. Hidup tenang saja. Bima, dia sebentar lagi menikah. Kau masih memikirkannya? Pa, aku harus tanya dia. Tanya apa? Tanya kenapa dia tak mau kau. Bima, ayahmu memang pengecut. Tapi kau harus jaga harga dirimu sendiri. Sudah bertahun-tahun, meski harus putus,
Aku ingin dengar langsung dari mulutnya. Pergilah. Baru kapok setelah ditolak mentah-mentah. Kau baru akan menyesal. Ingat, saat ketemu, tegakkan punggungmu. Laras, sebentar lagi aku menikah. Kali ini, kita tak akan pernah terpisah lagi. Kak Bima, kenapa kau ke sini? Kembalikan ini. Kak Bima, kalau... Maksudku seandainya, setelah ke kota provinsi, aku berubah. Bagaimanapun kau berubah, kau tetap Laras yang ku kenal. Di kampung begitu, di kota juga begitu. Kak Bima, aku mau kantong wewangian. Kak Bima, sekarang aku sudah tak suka kantong wewangian lagi. Dulu kan kau paling suka. Karena terlalu murah. Jatuh di tanah pun, tak ada yang mau pungut. Lihat, hiasan aksara kebahagiaan ini merah sekali. Waktu kita bersujud, bukan begitu yang kau bilang? Itu cuman main rumah-rumahan anak kecil. Tak ada surat nikah, tak ada saksi resmi. Siapa yang serius? Main rumah-rumahan? Ibumu yang saksikan. Kau bilang ini main rumah-rumahan? Tunggu. Kalian pernah bersujud? Di depan orang tua pula? Bukannya kau sepupunya? Kalian bersujud? Sepupu apa? Aku dan dia teman sejak kecil. Aku cuma pacar cadangannya. Yang putus kontak dan tak ada rasa. Apa? Arga, dengar penjelasanku. Bukan begitu. Aku tak pernah suka dia. Arga, Ya. Tak ada rasa sama sekali. Tapi terima uangku 4 tahun. Tak ada rasa sama sekali. Suruh ku biaya ibunya. 4 tahun. Kau... Bukannya kau bilang biaya hidup dari kerja part-time? uangnya aku terima. Tapi aku selalu ingat, nanti akan kubayar. Jadi, sambil kuliah, kau pakai uangnya? Sambil kau bilang padaku, kau adalah wanita mandiri dan tegar? Kau malah melakukan hormat pada orang tua bersamanya. Sambil kau menerima lamaranku. Laras, pernahkah kau berkata jujur? Arga, dengarkan penjelasanku. Bukan begitu, Arga. Aku jijik. Arga, Laras. Kau pun tidak semulia yang kau kira. Bima, kau puas sekarang? Kau harus menghancurkan hidupku. Baru kau senang? Bima, ku beritahu, bahkan jika semua pria di dunia mati semua, aku tak akan suka padamu. Lupakan saja. Kau terlalu menganggap dirimu hebat. Lebih baik pikirkan. Cara meraih kembali orang kayamu itu. Arga. Jangan. Temui Arga. 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 Aku salah. Aku benar-benar tahu salahku. Arga. Kau tahu yang paling kubenci? Bukan kemiskinan. Bukan asal desa, tapi kebohongan. Kau buat aku merasa seperti orang bodoh. Aku tahu. Apapun yang kukatakan sekarang, tak ada gunanya. Tapi ku mohon, biarkan aku selesaikan. Boleh? Bima benar. Kami sudah melakukan hormat pada orang tua. Dia biayai sekolahku. Dan kami tak pernah putus kontak. Kau benar memarahiku. Aku kotor. Aku egois. Aku memanfaatkan semua orang.
Tapi satu-satunya yang tak kubohongi adalah kataku padamu, aku ingin ada masa depan bersamamu. Saat ku ucapkan itu tulus. Benar-benar ingin putus total dengan masa lalu. Kenapa tak bilang dari dulu? Takut. Takut kau tak sudi padaku. Takut kau anggap aku lupa budi. Lebih takut lagi, kau bersikap seperti sekarang, menolakku. Pergilah. Aku tak akan kejar lagi. Tapi masih ingin katakan padamu, kaulah satu-satunya yang membuatku merasa aku layak menjalani hidup yang bersih. Laras. Besok pagi, kita pulang dulu. Urusan pertunangan, bicarakan nanti. Kalau tak tahan, minumlah sedikit. Tak usah. Bima, ayah yang salah padamu. Andai dulu saat ayah muda, lebih sukses sedikit. Ayah, bagaimana bisa menyalahkanmu? Aku hanya merasa tak berharga untuk diriku sendiri. Akhirnya kau sadar. Laras itu tak layak kau sedih, kan? Jadi, carilah orang hidup tenang, hidup berumah tangga. Itu, citra si bisu itu bagus. Ayah sudah lihat dia. Cantik, baik hati. Sangat baik. Ayah, penampilan tak penting? Ya, penampilan tak penting. Hidup tenang, itu yang terbaik. Jadi kau setuju? Bagus. Ayah bantu lamarkan dia sekarang. Ayah, terlalu buru-buru. Bima. Dia datang. Citra. Kalian kenal? Kenal. Waktu SMP kami sekelas. Wah, bagus sekali. Bima, kau tak tahu. Walau Citra tak bisa bicara, tapi yang melamarnya banyak sekali. Ayahmu pergi, harus antri sampai dapat giliran. Mereka udah terima mas kawin kita. Ayah juga heran tadi, ternyata begitu. Kalian ngobrol dulu. Aku keluar dulu. Duduklah. Kak Bima, akhirnya aku ketemu kamu lagi. Waktu masih sekolah dulu, aku ingat kamu bisa bicara. Terus kenapa jadi begini? Ibuku anggap aku merepotkan. Mau dijual pakai obat bius. Nggak jadi. Tapi tenggorokanku rusak. Oh, begitu rupanya. Maaf ya. Kak Bima, bukannya kamu dulu pacaran sama Laras? Laras mana? Sudah lewat. Gimana obrolannya? Cocok nggak? Bima, dapat istri secantik ini, kamu beruntung. Kak Bima. Kak Bima. Terima kasih. Hari ini mau nemenin aku. Kak Bima. Tunggu aku. Bima. Kamu harus hancurkan hidupku. Baru puas?
Bahkan seandainya semua pria di dunia sudah mati, aku takkan suka sama kamu. Lupakan saja. Kamu jijik sama aku? Aku malah takut kamu yang jijik. Kamu tega sekali. Tinggalin ibu sendirian. Di kampung. Bu, bukannya sudah kubilang? Aku akan sering jenguk ibu. Arga punya mobil. Bolak-balik gampang. Laras, kondisi ibu tidak baik. Kalau ada apa-apa, Bunda, jangan terus-terusan mikir hal-hal yang tak berguna. Lagi pula, bukankah Bima sudah lama beli obat? Sampai Bunda sembuh? kau juga tahu penyakit bunda. Disembuhkan Bima. Arga Pratama itu apa bagusnya? Kok harus dia? Bunda, jangan bahas lagi masalah ini. Bima sama sekali tak bisa dibandingkan Arga. Arga bisa kasih aku tinggal di rumah besar di kota provinsi. Bisa aturkan aku kerja yang terhormat. Bima pun seumur hidup kerja keras, takkan bisa kasih aku? Bunda, tenanglah. Dengan menikahi Arga, baru aku bisa bahagia. Bibi Wijaya, Selamat Bibi Wijaya. Masuk. Kami datang bantu. Tempel di sana. Oke, di situ bagus. Baik. Oke. Terima kasih. Tempel yang rapi. Kalian tak tahu mempelai pria itu jemput pengantin pakai mobil. Katanya, anak orang kaya dari kota provinsi. Iya betul, aku juga dengar. Jangan dengar omongan mereka. Itu cuma rumor. Bima, inilah level yang kau takkan pernah capai. Kok belum datang? Tunggu sebentar. Ayah. Mana orangnya? Hari ini Laras juga nikah. Mereka pakai mobil. Nyalakan petasan. Bagikan amplop merah. Suasananya meriah sekali. Kita begini sepi. Citra belum masuk keluarga kita. Apa ini tidak baik? Itu cuma formalitas. Yang penting kita hidup bahagia nanti. Cepat-cepat. Tinggal satu langkah lagi. Saatnya menikah. Hormat pada langit dan bumi. Hormat pada orang tua. Hormat pada orang tua. Suami istri saling memberi hormat. Kak Bima, aku rindu padamu. Kak Bima, aku mau kantong memangnya. Kak Bima, ayahku judi lagi. Kak Bima, Kak Bima. Kak Bima, kau menangis. Ma, Kak Bima, aku tahu. Hari ini Laras juga menikah. Kalau ingin menangis, menangislah. Citra. Aku, Kak Bima, sejak sekolah, aku sudah suka padamu. Aku tahu. Saat ini, kau belum menerimaku? Tidak apa-apa. Aku bisa menunggu. Laras, kau sungguh cantik. Masih panggil Laras?
sayang. Ayah, di perjalanan kemari, kami beli sedikit barang. Arga, bawa ke kamar dalam. Baik. Taruh saja di sini. Ayah, ada yang perlu kau perintahkan? Kenapa masih bengong? Masaklah. Oh, baik. Tunggu, Ayah, masih ada perintah lain? setelah masuk rumahku, harus punya kemampuan. Jangan kira menjadi menantu keluarga Pratama, lalu bisa naik derajat seketika. Baik. Tutup matamu. Baik. Manis. Kau lelah. Makanlah yang manis. Duduklah, nak. Cepat duduk. Terima kasih. Anak ini yang enak-enak selalu untukmu. Makanlah. Makan, makan. Makan? Ayo, Laras, di dapur ada sisa makanan untukmu. Aturan keluarga Pratama kami, menantu tak boleh duduk di meja makan. Biasakan saja. ayah. Soal pekerjaan untuk Laras, Dia bisa apa? ayah. Dulu dengar ayah bilang, kantor dinas masih kurang orang kan? Kamu bilang begitu. Memang ada posisi yang kosong. Benarkah? Terima kasih, Ayah. Aku akan kerja keras. Anak ini sudah begadang berhari-hari. Hampir selesai. Sebentar lagi bisa kamu pakai. Jangan terlalu capek. Istirahat yang cukup. Tidak boleh. Nanti kamu kedinginan. Saat kerja. Bu, lihat Bu. Aku juga bisa kerja di instansi negara. Mau apa? Masuk sini. Harus isi formulir registrasi tamu. Kamu pikir aku kenal kamu? Kamu pikir kamu orang terkenal? Berani-beraninya tanya begitu. Berani sekali kamu bicara padaku. Aku laporkan kamu ke pimpinan. Pimpinan? Sikapmu yang sok kuasa begini? Mana mungkin kenal pimpinan? Kamu cuma satpam. Berani-beraninya bicara begitu. Aku ini menantu pimpinan. Sudahlah, sikap dan ucapanmu sama sekali tidak berkelas. Mana mungkin kamu menantu pimpinan? Kamu. Aku Laras Wijaya. Belum pernah dipermalukan seperti ini. Laras Wijaya, kamu benar-benar menantu perempuan pimpinan? Hari ini yang mau mulai kerja? Sekarang baru takut? Kalau kamu berlutut, minta maaf padaku. Aku akan... Maksudmu apa? Ambil alatnya, bersihkan. Ingat, toilet pria harus dibersihkan sampai kinclong. Aku menantu pimpinan. Kamu suruh aku bersihin toilet? Laras Wijaya, ya, petugas kebersihan mulai kerja hari ini. Informasinya benar. Kamu bercanda? Aku ini menantu pimpinan. Iya. Sudah 3 kali kamu bilang, kamu menantu pimpinan. Capek dengar. Pimpinan sudah bilang, suruh kamu bersihkan lantai. Besok,
Ada pimpinan yang inspeksi. Lihat dulu diri sendiri. Seperti apa? Mau cari jalan pintas? Pikir nikah sama orang kaya. Langsung mau jadi ningrat? Ci! Kamu Ada apa? Marah-marah gitu. ayahmu suruh aku bersihin toilet. Kamu tahu? Toilet? Ayah cuma bilang, suruh kamu bersih-bersih. Arga, kamu lihat ayahmu menempatkanku sebagai petugas kebersihan. Bahkan cuma sebagai staf biasa, aku tak akan diremehkan orang. Laras, tak bisa apa-apa. Staf paling biasa pun butuh pengalaman kerja. Kamu ini, Maksudmu, aku tak punya kemampuan? ini bukan keputusanku. Kenapa marah-marah padaku? Aku sudah paham. Kamu pun meremehkanku. Seluruh keluargamu meremehkanku. Kamu tidak habis-habis. Kamu mau buat keributan. Sampai kapan? Aku yang buat keributan. Arga, kamu masih laki-laki apa bukan? Kalau Bima ada di sini, dia tak akan biarkan aku diperlakukan begini. Kamu begitu merindukan Bima? Kalau gitu cari dia saja. Aku cari dia. Pergilah, pergilah. Kalau pergi, jangan kembali. Kak Bima. Kak Bima. Kak Bima. Aku salah. Sungguh salah. Laras, pulang sendiri ke keluarga Pratama. Jalani hidup enakmu. Jangan mengganggu pandanganku. Kak Bima. Aku benar-benar tahu salah. Kumohon, kasih aku kesempatan lagi. Aku cuma mau hidup tenang bersamamu. Laras, kamu tak pernah menyadari kesalahanmu. Kamu cuma tahu, keluarga Pratama tak mau kamu lagi. Hidup sebagai nyonya muda keluarga kaya. Tak nyaman. Langsung mau balik? Mimpi kali. Kak Bima, tolong bantu aku. Kalau kamu tidak membantuku, aku pulang ke kampung begini. Akan ditertawakan semua orang. Laras, apa yang kamu lakukan? Laras, apa yang kamu lakukan? Arga, Aku masih khawatir padamu. Tak disangka. Bisa menemukan hal ini. Laras, bukankah kamu bilang, sudah putus total? Arga. Aku, Jangan salah paham. Wanita seperti ini. Dekat saja aku jijik. Dekat saja aku jijik. Arga. Arga. Dengarkan penjelasanku. Aku, Pergi, jangan sampai aku lihatmu lagi. Dekat saja aku jijik. Pergi, jangan sampai aku lihatmu lagi. Istri, aku pulang. Baju baru. Cobalah. Ini yang kamu rajut tiap malam. Itu. Sebenarnya, kamu tak perlu lakukan ini. Cuaca sangat dingin. Kamu harus pergi jam 6 pagi. Aku takut kamu kedinginan. Terima kasih. Aku bersumpah. Seumur hidupku, pasti baik padamu. Ada apa denganmu? Ayah. Aku ditipu Laras. Apa yang terjadi? Dia bilang dengan teman masa kecil di desa, teman sejak kecil itu sudah putus hubungan. Hari ini aku lihat mereka masih berpelukan. Aduh, lihatlah. Apa ku bilang tadi? Lihat tulang pipinya dan sudut mulutnya. Wajah mata duitan khas. Kalau kamu menikahinya, rumah tangga bakal kacau. Cerai. Wanita macam ini, keluarga kami tak mau. Betul. Cerai. Laras, wajahmu kenapa? Kok bisa terluka parah begini? Bu. Aku dipukul Arga Pratama. Baru menikah beberapa hari. Dia sudah berani memukulmu?
Kalian bertengkar? Aku minta ayahnya carikan aku kerja. Tapi malah disuruhnya, aku bersihkan toilet. Apa? Kamu kan sarjana. Mereka suruh kamu bersihkan toilet? Bukankah ini penghinaan? Aku cuma bicara dengan Bima Santoso di kampung. Dia malah memukulku. Tak usah banyak bicara lagi. Langsung cerai saja. Cerai. Kalian belum genap 1 minggu menikah. Dia sudah berani memukulmu. Bagaimana nanti? Tapi Kata kamu bagus. Kami juga punya pikiran yang sama. Tak disangka, menantu yang baru masuk keluarga kami. Ternyata diam-diam, masih berhubungan dengan pria lain. Kamu bicara apa? Anakmu melakukan KDRT. Kamu masih berani membelanya? Aku KDRT. Kenapa tak tanya dulu anakmu? Dia berbuat apa? Main dua kaki, ya? Habis-habiskan uang keluarga kami, lalu diam-diam ketemu pria lain. Arga Pratama, kau mengada-ada. Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Masa tidak mungkin? Kau pikir kau suci? Kalau kau suci, kau takkan habiskan uang orang 4 tahun, lalu nikah denganku. Sudah kubilang, uang itu akan kubayar. Cukup. Ada lagi yang perlu dibicarakan. Ambil kartu keluarga, biar mereka bercerai. Baik, cerai. Arga Pratama, kau jangan menyesal. Sudah bercerai. Baguslah cerai. Keluarga seperti mereka memang bukan level kita, akan bisa kita capai. Sekarang bagaimana? Nanti, seluruh kampung akan menertawakan kita. Jangan terlalu dipikir. Ibu masak untukmu. Oh iya, asal aku menikah lagi. Bima Santoso, Bima pasti mau menikahiku. Bima. Bima, Kau mau apa? aku sudah bercerai. Urusan ceraimu bukan urusanku. Bima, aku tahu kata-katamu tadi hanya amarah. Aku tahu kau masih mencintaiku, kan? Aku janji, kali ini pasti aku hidup baik bersamamu. Kau mau apa? Bima cinta padaku. Kau cuma pilihan cadangan. Kau masih cinta dia? Mana mungkin? Orang seperti dia? Dekat saja aku jijik. Laras Wijaya, ini peringatan terakhir. Jangan ganggu, aku dan istriku hidup tenang. Kalau tidak, aku takkan segan. Bima, kau membentakku? Dulu kau tak pernah bicara seperti ini padaku. Waktu itu mataku buta, tak mengenal orang sepertimu. Oh, ya. Aku biayai, kuliahmu 4 tahun kan? Lunasi segera. Kalau tidak, kita ketemu di ruang hukuman. Ayo pergi. Ayah, aku salah. Kau mau apa? Arga, aku salah. Arga! Dengar penjelasanku. Ini bukan seperti yang kau kira. Laras. Kenapa dulu aku bisa tertarik pada orang sepertimu? Arga, dengarkan aku. Kau membuatku jijik sekarang. Dengar dulu. Ayah, Arga, aku benar-benar menyesal. Kenapa kalian tak mau percaya padaku? Jika kalian tak mau memaafkanku, aku akan terus berlutut di sini. Aku ingin kalian lihat ketulusanku. Halo, ruang hukuman? Di rumah kami, ada wanita mengganggu. Tolong usir dia. Tidak, jangan panggil polisi. Jangan panggil polisi. Aku pergi. Aku pergi sekarang. Laras, kau pulang. Ada apa? Ibu, aku salah. Laras, kau kenapa? Hilang. Semuanya hilang. Ibu,
Hanya ibu yang kupunya. Laras, tak apa. Kembali sekarang belum terlambat. Nanti kita berdua bertani dengan tenang. Tidak. Arga Pratama. Dasar Arga Pratama. Berani-beraninya memperlakukanku begini. Aku akan buat dia membayarnya. Iya. Bercerai. Dia pikir dengan surat cerai, semua selesai. Aku akan melaporkannya. Benar, Ibu. Aku masih bisa dapat setengah hartanya. Laras, kenapa kau jadi begini? Dulu kau tidak seperti ini. Laras Wijaya. Kasih uang. Laras Wijaya. Kasih uang. Apa yang kau lakukan? Laras tidak punya uang. Tak punya uang? Bukankah kau selalu bilang begitu? Jangan kira aku tak tahu. Dia menikah dengan anak orang kaya di kota. Masa tak ada uang di sakunya? Aku punya uang. Aku punya uang. Aku punya setengah hartanya. Hanya saja di sakuku sekarang. Belum ada uang. Tak ada uang? Tak ada uang. Jual saja dirimu. Bu! Bu, tolong aku. Ini anakmu sendiri. Apa yang kau lakukan? Pergi kau dari sini. Aduh! Bu! Bu! Bima. Bima, kau datang. Bima, cepat tolong ibuku. Cepat tolong ibuku. Bima. Bima sudah kau buat pergi. Sekarang, lihatlah. Siapa lagi yang bisa hentikan aku? Menjualmu? Bima, Bima. Bima, cepat tolong aku. Kau gila. Bima, hanya kau yang bisa membantuku sekarang. Kau sungguh gila. Bibi, ini Ini bukan Laras. Dulu. Aku bayar. Sebagian dulu. Bibi. Ambil uang ini, beli obat. Tidak boleh. Ini hutang Laras. Aku bayar sedikit dulu. Kalau tidak, aku takut di kehidupan berikutnya. Dia tak lahir di keluarga berada. Ini, Bu. Bu. Laras, baru aku cuci. Tadi pagi. Kak Bima, kenapa masih diam? Nanti telat sekolah. Ayo. Ada. Maaf. Kamu duluan. Kamu sekolah duluan. Nak, kamu duluan. Aku duluan ya. Jangan telat. Laras, ibu salah padamu. Ibu yang bikin kau. Jadi begini. Maaf ya. Uang ini, kita jangan ambil. kau benar. Uang ini tak boleh kita ambil. Kita kembalikan ke Bibi.